Selamat siang. Siang, Pak. Ya. Sudah kelihatan materi saya. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, kita 2 kali pertemuan. Jadi agak ngebut ini ya. Kita belajar klasifikasi tanah. Jadi yang ini. Ya, klasifikasi tanah. Nah, ini definisi klasifikasi tanah. Sudah saya share di ini, di apa namanya, grup. Notationnya ada di mana ya ini? Kalau saya pakai HP ini. Ini. Nah ini ya definisi. Kenapa kita butuh klasifikasi tanah itu? Jadi untuk memberikan atau menjelaskan atau menguraikan macam-macam tanah yang ada di alam ini secara sistematis. Kemudian mengumpulkan tanah yang mempunyai sifat fisik yang mirip gitu ya, yang hampir sama dalam satu grup atau dalam units. Itu kegunaan klasifikasi. Kemudian dasarnya mengklasifikasi itu berdasarkan metode saintifik, kemudian yang sederhana B itu B ini. Kemudian secara visual atau manual test digabung begitu. Jadi kita raba ini, kita pegang tanahnya. Kalau pasir ya berarti ada kasarnya begitu. Kemudian describe certain engineering properties. Jadi di sini menguraikan sifat fisik, sifat teknis di sini ya. Engineering properties ini sifat teknis karena ada index properties, ada engineering properties. Jadi perilaku teknik tertentu yang bisa dipakai untuk menguraikan ini masuk batuan, apa masuk lanau, apa masuk kerikil, atau masuk lempung gitu ya. Kemudian klasifikasi tanah ini harus bisa diterima oleh seluruh engineer. Nah ini ada bermacam-macam klasifikasi tanah. Tapi yang sering yang nanti kita pakai untuk sipil itu ini ASTO ya. ASTO sama USCS. Yang lainnya itu dipakai tapi dalam geologi, contoh di sini ya. Geologic Soil Classification System. Jadi sistem klasifikasi tanah berdasarkan geologinya. Agronomic Soil Classification tanah
sistem klasifikasi tanah berdasarkan agronomi, jadi pertanian. Kemudian ada yang C, textural soil classification system, atau di sini USDA, jadi United States ini ya. USDA ini United States Department of Agriculture. Jadi ini USDA ini untuk pertanian juga. Kemudian yang ASTO ini yang kita pakai, yang D, American Association of State Highway Transportation Official System atau ASTO. Ini biasanya dipakai untuk pekerjaan jalan, ya, highway. Kemudian yang USCS, Unified Soil Classification System, USCS. Kemudian ada American Society for Testing and Material System, ASTM. Ini peraturan-peraturan tata cara tesnya ada di sini. Di ASTM Designation, istilahnya ASTM D berapa gitu ya. Kodenya D. ASTM D itu untuk soil. Kemudian Federal Aviation Agency System, ini untuk bandara. Jadi FAA ini untuk perencanaan perkerasan lapangan terbang. Biasanya pakai ini, klasifikasi FAA. Ya. Tapi kita sekarang belajar ini dulu. ASTO, USCS sama ASTO. Ya. Belajar D sama E dulu. Ini tadi. Klasifikasi tanah itu pengelompokan tanah yang berbeda tapi mempunyai sifat serupa ke dalam grup dan subgrup. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perilaku tanah. Dasar klasifikasi tanah itu ada 2. Jadi ini plastisitas tanah sama ukuran tanah. Gitu. Jadi kita harus tahu plastisitas tanah dulu. Belum diajari sama Bu Yudi ya plastisitas tanah. Ini hujan deras. Sudah diajari Bu Yudi belum plastisitas tanah? Halo. Sepertinya belum, Pak. Halo. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Jadi tentang liquid limit gitu, plastic limit, shrinkage limit, plasticity index itu belum ya? Belum. Kalau itu sudah disinggung sedikit, Pak. Di minggu Iya, terakhir. nanti karena dipakai untuk ini klasifikasi tanah ya. Jadi tanahnya plastis apa non plastis itu lihatnya dari tes Atterberg limit. Ini nah, pertama tadi kan ada ini toh ukuran butiran ya sama plastisitas tanah. Ukuran butiran kita pakai ayaan. Jadi ayaan itu ada yang bentuknya diayak, kemudian pakai alat ayaan, saringan gitu. Terus di sini kalau yang sudah halus kita pakai hidrometer ya. Hidrometer test. Ayakan yang dipakai adalah
ayakan US standar. Dasarnya adalah ukuran lubang. Kalau analisa hidrometer, ini kita pakai alat hidrometer, dasarnya adalah prinsip sedimentasi. Jadi kalau ayakan ini untuk yang agak kasar, jadi mulai dari batu, kerikil, kemudian pasir, tapi kalau batu besar enggak. Ini kerikil, pasir, terus lanau, lempung, gitu ya. Kalau hidrometer itu yang lebih halus lagi. Nah, ayakan itu diberi nomor. Jadi tak tunjukkan dulu aja. Nah ini ya, ayakan gambarnya itu seperti ini. Ini ya. Jadi ada yang besar begini, ada yang besar begini, lubangnya. Terus di sini lebih kecil lagi, ini lebih kecil lagi, lebih halus, lebih halus. Bahwa ini pan, ya, ini buntu, jadi paling terakhir. Kalau digambar gitu, kalau digambar itu ini susunan bawah ini pan, yang ini pan, ya, ini pan. Tutupnya yang ini, tutup atas, ditutup. Jadi ada pan, ini yang halus. Kalau ini sudah bawahnya ini ya. Ini juga ini bawah, ini pan ini. Jadi ada salah satu sebagai tutupnya. Kalau manual itu pakai ini ya. Ini mesin, ada mesin penggetar. Jadi kalau ini disusun di atas ini, ya, di sini. Di sini alatnya untuk menggetarkan, ditekan ini goyang-goyang, ya. Tapi kalau yang ini, yang manual, ini digoyang-goyang pakai manusia. Kalau ini pakai mesin, ya. Ini ayakan standar Amerika. Nomornya itu yang besar ini, dari yang besar ini tadi, itu ini nomor 4. Ya, nomor 4. 4 itu artinya ayakan 4 berarti dalam 1 inci persegi ada 4 lubang. Jadi 1 inci kali 1 inci itu ada 16 lubang. Ya. Jadi seperti ini tadi. Ayakan nomor 4 itu kira-kira ada di sini ya. Ini ayakan kerikil. Yang nomor ini. Ya. Kira-kira nomor ini, nomor 4 itu. Kalau ini sudah inci, ini nomor 4. Jadi dalam 1 inci ada 4 lubang. 4 lubang ke arah 4 kali 4, jadi ada 16. Ada 16 lubang. Jadi kalau di gambar gitu, dalam 1 inci, ya, dalam 1 inci ini ada 16 lubang, ya. Ini ayakan nomor 4. Tambah halus, nomornya tambah besar. 10, ini misalkan 30 atau 60, itu ada nomornya ya. Ada nomornya. Seperti ini. Nah, ya. Nomornya 4, 8, ada nomor 6 tapi jarang. 4, 8, 16, 30, ada nomor 40, nomor 20 ada ya. Jadi 4, 8, 16, 30, 50, 60, 100, 200. Di antara ini ada.
Jadi antara 8, 16 ada nomor 10. Tapi jadi yang kita pakai itu pada umumnya adalah yang warna biru ini. Jadi 4, 10, 20, 40, 80, 200 ya. 100 diloncati juga nggak apa-apa, nggak usah disusun nggak apa-apa ya. Yang biru itu yang. Nah, 4 itu ayakan nomor 4 itu kalau kotak ini tadi ya. Ini satu ini kalau diameternya berarti dia lingkaran ada di dalam yang menyinggung ya, menyinggung kotak ini. Itu 4,75. Jadi ayakan nomor 4 itu lubangnya bulatnya ini asalnya kotak begini. Kalau kita bikin lingkaran yang menyinggung ini besarnya 4,75 mili. Terus nomornya tambah besar 10, lubangnya tambah besar. Jumlah lubangnya tambah banyak, ukuran lubangnya tambah kecil. Ya. 10 berarti dalam 1 inci persegi ada 100 lubang. Satu lubangnya itu diameter 2. Ya. 2 mili. Makanya kalau 10 jejer lubang itu berarti 2 mili kali 10. Berarti ada 20 mili. Jadi sekitar 2 cm, sekitar 1 inci ya. Kalau nomor 20 lubangnya banyaknya ya 20 kali 20, 400 lubang. Nah itu diameternya 0,85. Kalau 40 0,425, kalau 80 0,18, kalau 200 0,075 mili. Jadi kecil sekali. Di bawah 200 ini ada sebetulnya ayakan 280. Tapi kita jarang pakai. Itu saking halusnya jadi tidak dipakai. Dan mahal sekali itu kalau halus gitu belinya. Nah, itu kalau butirannya sudah halus sekali, itu kita pakai bukan ayaan, tapi hidrometer. Hidrometer itu seperti ini. Nah, ya. Jadi ada ini gelas diisi air, terus ini istilahnya alat hidrometer, jadi aerometer. Ini nanti ini kan ditidurkan. Jadi kalau dimasukkan ke dalam sini berdiri. Jadi kecil gini, terus yang ini bawahnya ini dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan. Ini ada contohnya, ada fotonya ya. Nah, gini. Kalau dimasukkan seperti itu ya. Ini adalah tanah dicampur air, dicampur kalgon, terus dimasuki alat itu. Sketsa alat hidrometer dan alat hidrometer dalam gelas ukur yang berisi tanah yang sudah dicampur dengan istilahnya cairan standar, itu namanya kalgon. Kalgon ya. Nah, kalau sudah dicampur tanah itu seperti ini, seperti suspensi ini ya. Warnanya keruh ini. Terus dibandingkan dengan yang air jernih ini. Jadi ini setelah dimasukkan, alat ini dimasukkan ke sini, ke yang tanah ini, dibersihkan, terus dicek ke dalam air gitu ya. Jadi nanti kalau keruh ini bisa muncul, jadi ngapungnya tinggi. Kalau dia sudah jernih, ngetesnya ini bisa 24 jam ya, dibiarkan gitu, tapi dibaca tiap ada aturannya ya, ada aturannya. Nah,
ini untuk butiran halus. Jadi kita pakai teori hukum Stokes, jadi sedimentasi. Nanti tanah yang ukurannya besar mengendap duluan. Jadi mengendap di bawah ini. Jadi dia mengendap duluan di bawah ini ya. Yang ngapung terus nggak bisa mengendap berarti sudah halus sekali. Nggak apa-apa. Nanti ada cara menghitung diameter. Setelah itu kita gambar grafiknya. Jadi hasil tes ayakan dan hidrometer tadi digambar dalam grafik semilog, kertas semilog. Ya. Kurva hasil tes diberikan gambar 34. Kurva ini namanya green size distribution atau kurva distribusi ukuran butir. Gambarnya seperti ini, contoh. Kertas, ini semilog. Jadi yang ke kanan ini skalanya log, skala log. Makanya garisnya antara ini, antara misalkan ya, ini nomor 200 itu setara 0,075 ya. Nah, ini kalau kita besarkan ya, di sini kan. Nah, ini 0,1 ya. 0,1 di sini, 0,1 di sini. Sorry, sebelahnya. Terus 0,2 ya. 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menjadi 10 ini menjadi 1 ya. 0,1, 1, habis itu lalu dia menjadi 10 ya. Terus tambah ke kiri semakin besar menjadi 100. Ini mili ya. Mili. Nah, kalau lihat atas itu setara ini. Jadi yang putus-putus garis putus-putus ini nomor 200 itu kan tadi kan 0,075. Jadi kalau digambar itu di garis putus-putus ini ayakan nomor 200, ada ayakan nomor 100. Dilihat di tabel tadi, 100 itu 0,1. Jadi kalau lihat atas boleh, lihat bawah boleh. Enak ini. 40 itu ini, 20 ini, 10 ini. Jadi kiri lebih semakin besar. Ini ya. Ayakan nomor 4 kalau sudah nanti lebih besar lagi ya. 1902 ini mili berarti 2 cm ya kira-kira. Itu sampai di sini 10 cm. Yang paling besar itu 100 mili itu 10 cm. Jadi ayakannya yang lubangnya besar-besar tadi. Kalau mau diayak kerikil gitu ya. Jadi ayakan nomor 4. Nanti ada yang tertahan nomor 4. Nah, di sini ada persen lolos. Artinya misalkan 70% ya, 70%. Nanti ada gambar begini misalkan ya, ayakannya ya. Berarti 70% itu nomor ayakan ini yang lolos. Yang lolos itu nomor ini 20, itu besarnya adalah 70%. Lolos. Lolos itu artinya yang di bawahnya ini besarnya ini 70%, yang di atasnya 30%. Itu pengertian persentase ya. Nanti ada setelah itu di grafiknya digambar dari sini. Misalkan lolos nomor 4 ini ya, nomor 10 ini, nomor 20 sini, nomor 40 sini, 60 sini, 200 sini, terus ini paling besar sini, jadi bisa digambar ini ya. Nah, untuk yang di zona sana yang lebih kecil 200 ini pakai hidrometer ya.
pakai hidrometer. Jadi misalkan begini. Nah, kecilkan gini ya. Misalkan hasilnya seperti ini ya. Diayak itu seperti ini ya. Nah, ini. Terus terusannya ini adalah hidrometer. 200 ini stop. Prosentase ini adalah hidrometer. Kalau ini ayakan. Grafiknya sampai dari 4 sampai 200 ya. Nanti disambung. Ini disambung ke sini. Jadi grafiknya ini. Kalau kalian tidak melakukan hidrometer ya ini enggak ada ya. Cuma gini saja. Berarti pada gambar ini hidrometernya tidak dilakukan. Bisa dipakai untuk klasifikasi tanah, bisa ya. Karena kita sudah tahu lolos nomor 100 sekian ya. Nomor 200 itu sekian. Nah, baca sini. 40 gitu ya. Baca ke sana ya. Ini grafik ini ya, grafik. Distribusi ukuran detail. Nah, contohnya ini ya. Berarti di sini ini adalah nomor 200. Stop di sini, stop di sini ini nomor 200, berarti yang grafik ini adalah hidrometer, yang sini adalah ayakan ya, sampai stop sini ya. Itu gitu. Berikutnya juga ada gambar ini. Nah, nanti dalam ayakan itu kita perlu tahu D10, D30 sama D60. Jadi kita perlu tahu ini D10, D30, D60. D10 itu apa? Yaitu diameter efektif, diameter butiran di mana 10% dari total butiran itu lolos. Jadi yang melewati ukuran butiran itu hanya 10%. Kalau D30 yang melewati ukuran itu adalah 30%. Kalau D60 yang melewati ayakan itu, butiran itu, diameter itu 60%. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ya, nah ini. Kalau ayakannya gambarnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ada gambar sini ya. Ayakan ini D60 ya. Melihatnya adalah 60% ya. 60%. Tarik ke kanan 60%, tarik ke kanan, memotong ini, terus tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah. Nah, diameter yang dipanah ini adalah diameter di mana 60%-nya lolos. Jadi diameternya itu sekian ya. Kalau tak perbesar ini. Ini antara ini kan 0,1, 0,2, 0,3, 0,3 lebih ya. Karena yang putus-putus 0,4 ini skala log. Jadi nggak bisa linear. Kalau 1 cm, setengah cm itu enggak gitu ya. Jadi berdasarkan ini 0,1, 0,1, terus ini 0,1 ya. Yang 0,1 itu yang ini. Yang ini, tengah ini. Ini. Jadi yang garis, karena ini 0,075 ya. 0,00 berarti ini 0,075
hampir 0,8 ya, 0,8, 0,9, 1. Berarti 0,1 itu yang ini. Yang ini. Jadi yang garis ini. Nah, itu. Itu 0,1. Terus 0,2 di sini. Ini ya. 0,3 di sini. 0,4 di sini. Bukan yang putus-putus ya, yang 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 dan 0,9. Ke sini 1 ya, di sini 1. Bisa ya? Jadi ini D60. Kalau D30 berarti kalian milih angka 30 ini. 30% ya, 30%, 30% ini ya ke sana, terus tarik ke bawah. Diameter di mana 30% itu lolos. Jadi sekitar ini yang dipanah ini. Kalau tak perbesar antara 0,1 sama 0,2. Jadi di situ 0,1 berapa? 0,12 apa 0,11 gitu, karena skala log itu enggak linear itu. Ancar-ancarnya itu. Kalau D10 itu 10%. 10%. Ditarik ke kanan ya, tarik ke kanan sampai motong di sini ya. Motong di kurva ini. Nah, D10-nya itu adalah diameter di mana dia di sini. Kalau ini 0,01 yang pinggir, yang ini 0,01, ini 0,02 ya, yang sini. Berarti ini sekitar 0,01 ya. 1 berapa? Misalkan 1 ini geser itu 1,2, entah 1,3 gitu ya. Karena kalau di sini persis itu nanti 0,02, ini 0,03 ya. Ini 0,04, 0,05, 0,06. Itu gitu. Jadi bacanya D, yang penting diameter efektif itu adalah yang lolos 10, 30, 60. Yang 10 namanya D10, yang lolos 30 adalah D30. Yang ini 60 ya D60. D60, D10 ini diameter. Angkanya berapa ini diameter? 60% lolos lah. Ini nanti dipakai untuk ini. Untuk mencari ini. Koefisien keseragaman. CU. Jadi koefisien keseragaman atau uniformity coefficient CU sama dengan D60 per D10. Jadi D60 lihat grafik tadi berapa angkanya dibagi D10 ya. Jadi dibagikan aja ini berapa, ini berapa. Kalau CC itu koefisien gradasi atau gradation koefisien atau kurvaturnya. Jadi kelengkungan ketat daripada kurva. Kalau uniform ini butirannya seragam. Butirannya seragam itu artinya ukuran butirannya hampir sama. Ya. Seperti kamu punya pasir. Pasir itu ukuran butirannya harus sama ya. Itu gitu. Terus
CC rumusnya adalah D30 kuadrat dibagi D60 kali D10. Jadi angka-angka tadi kamu masukkan ketemu C. Gunanya untuk apa ini CUCC ini? Ini untuk menentukan tanah ini nanti gradasi baik, apa gradasi buruk, atau gradasi seragam, atau uniform, atau gradasi jelek, gap graded, atau poorly graded, sama itu gradasi jelek itu dilihat dari angka-angka CUCC-nya ya. Ini khusus untuk klasifikasi tanah USCS ya. Jadi kalau ASTO nggak mengenal ini untuk USCS. Coba kita teruskan. Nah ini contoh ada ayakan disuruh mencari D60 ya, D60-nya ya tarik ke kanan memotong, nanti tarik ke bawah berapa ini D60. D30 memotong sini ke bawah berapa ya. D10 sini. Nah, ini namanya diameter yang dimana 60% lolos, ini 30% lolos, ini 10% lolos. Jadi D60, D30, D10 gantung kurvanya ini. Kalau kurvanya begini, atau kurvanya begini, atau di sini, angka-angkanya pindah ya. Adanya kan? Sampai sini. Nah ini tadi CUCC definisinya ini. Sudah ya tadi ini ya. Terus hidrometer yang pakai alat itu teorinya ini kamu baca sendiri. Ini nanti dimasukkan ada koreksi meniskus. Karena ini air itu ada cekungan begini ya. Nanti ada koreksi. Ada koreksi. Kemudian ini panjangnya berapa diukur. Dari center ini diukur. Misalkan ini 30 cm gitu ya. Dia kalau jadi bulb ini dari kaca ya. Kaca ini. Ngapung dia ya. Terus ini hidrometer test. Ini tadi, ini loh strip-stripnya ini dibaca ya. Dibaca. Oh sekarang misalkan airnya masih di sini ya. Di sini ya. Terus nanti kalau dia jernih dia naik ya. Naik. Jadi 25-nya misalkan nanti bisa di sini. Tapi ini posisinya naik ya. Terus ditambah lama dia bacanya. Nah ini berapa itu bacanya, aturannya adalah seperti ini. Ini ya. Dibaca setiap ini. Dibaca setiap 15 detik, 30 detik, 60 detik ya. 2 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit. Berarti 1 jam. Pertama kalian harus mencatat ya. Supaya tahu bahwa diameter butiran yang mengendap itu mana duluan gitu ya. Tujuannya itu. Nah, ini namanya. Jadi hidrometer pembacaan hidrometer reading of 30 means that there are 30 gram of soil solid 1,000 cubic centimeter of soil water mixture at the temperature of 20 degree centigrade ya, centigrade. Jadi Celcius. Ini adalah 30 gram tanah yang dicampur dengan 1 liter air dengan kalgon ya nanti ya. Itu pengertian ini. Hidrometer reading 30 gitu ya.
bacaannya 30 gitu ya. Jadi begini. Jadi seperti ini, kalau air ada alatnya tadi ngapung itu kelihatan ini di garis berapa ya gitu ya. Ini nanti ada koreksi meniskus. Karena air itu nanti kalau kena kacanya tadi membentuk cekung ini ya, cekung ini. Nah, ini meniskus. Jarak antara titik singgungnya ini sampai ke yang datar ini ada koreksi FM ya. Koreksi akibat meniskusnya. Jadi kalau kamu punya sedotan kamu masukkan atau pipa kamu masukkan nanti ada gaya tarik begini ya. Airnya naik. Kemudian ada setelah meniskus ada koreksi 0. Jadi zero correction FZ. Accounts for the effect of using deflocculating agent. Karena kita harus nolnya itu kalau air jernih berapa bacaannya, kalau sudah ada keruh pada tanahnya itu berapa bacaannya, nah itu koreksinya ya. Karena tanah yang kamu ukur ini seperti jamu beras kencur gitu ya, pekat gitu. Nah kalau air aqua jernih itu nanti misalkan terbaca sekian gitu ya, aerometer itu di sini terbaca itu, misalkan ini terbaca di sini ya. Tapi kalau ini alat ini dimasukkan dalam yang apa? keruh nanti lain ya. Ini bacanya nanti berbeda dengan kalau jernih. Nah, makanya ada koreksi titik nolnya ya, awalnya. Kemudian ada koreksi temperatur karena standarnya itu temperatur ini adalah 20 derajat Celcius ya, 20 derajat Celcius. Nanti kalau suhu kita itu misalkan lebih dingin 15 ya, masukkan aja ini. T-nya ini temperatur campuran air dengan tanah tadi itu berapa ya. Standarnya 20 ya. Tapi kalau misalkan saudara ngetes misalkan di daerah yang dingin misalkan ketemu 18 ya, masukkan aja. Min 4,85 ditambah 0,25 kali ngetes saya 25 derajat. Ya nggak apa-apa, ada koreksi temperatur. Kemudian kalau digabung composite correction jadi correction ini tadi FM, FZ, FT dijumlah ya. Itu ada koreksinya untuk mengoreksi. Ini ngetes untuk gambar ini loh ya, gambar belakangnya ini loh. Kalau sudah nomor 200 ini gambar belakangnya ini loh. Belakangnya ini, ekornya ini loh ya. Jadi ini ke sini kemana ini gitu ya. Jadi kalau yang agak jelas ini, nah ini ekornya itu ini. Hidrometer tadi untuk gambar ini, mulai dari nomor 200 dari sini sampai sini. Jadi untuk gambar ini loh, gambar grafik ini loh ya, ekornya ini. Ini adalah tesnya seperti ini tadi. Dimasukkan ini, terus dites, terus dihitung nanti ya. Prosedurnya gini, siapkan deflocculating atau dispersing agent. Nah ini namanya kalkon ya.
Pergunakan 4% kalgon. Kalgon itu solution cairan sodium heksametafosfat ya. Jadi sodium heksametafosfat, singkatannya nama kerennya itu kalgon. Jadi kalau kamu beli di alat-alat kimia gitu ya, toko-toko kimia itu beli kalgon saja ya. Berarti cairan sebesar 4% yang dicampur dengan air. Kalgon, kemudian tambahkan 40 gram kalgon ke dalam, jadi ambil kalgon 40 gram, cairan ini ambil 40 gram, kamu masukkan dalam 1 liter air. Distillated water, jadi biasanya dipakai aqua. Kemudian dicampur, jadi ini campuran air sama kalgon. Setelah itu ambil 50 gram kira-kira. Tanah yang lolos ayakan nomor 10 ya. Jangan yang besar-besar. Kalau lolos 4 itu masih kerikil-kerikil. Jangan nanti gelasnya pecah. Jadi ambil yang lolos nomor 10. Jadi yang lebih halus. Terus kalau sudah ini tadi 40 gram tak campur ini. Tak campur di tanah. Ambil 125 cc dari campuran ini tadi. Ya, 125 cc. Dan tambahkan ini ke dalam tanah nomor 2. Jadi kalgon ini tadi kan 1 liter ya. Ini tambah ini 40 gram dalam 1 liter ini kamu ambil 125 cc aja. Jadi jangan semua. Jadi dipakai 125 cc terus dicampur tanah yang 50 gram ini. Jadi nomor 2 dan nomor 1 dicampur. Tapi hanya 125 cc. Kemudian biarkan ini terendam sampai 12 jam kira-kira. Jadi kalau kamu sudah nyampur ini, 40 gram campur air, ambil 125, tambah tanah 50 gram dalam mangkok biasanya. Kalau sudah ada dalam mangkok gini, ya sudah terendam, biarkan aja. 12 jam. Kalau misalkan sore kamu ngerjakan, besok baru diaduk-aduk supaya apa? Lempungnya ini terpisah. Lempung itu kan bongkan biasanya gitu ya. Kalau dikasih kalgon sama ini itu nanti bisa seperti adonan kue gitu ya. Bisa misah ininya. Bongkan lempungnya tadi bisa memisah supaya nanti kalau di tes hidrometer bisa bercampur. Nah, nanti kalau untuk menghitung ada tabelnya. Ini dipraktikum aja ya. Menghitung bacaannya, kemudian corrected-nya, RCP ini tadi yang koreksi 0, koreksi zero correction, berat, untuk koreksi reading yang didapatkan daripada panjang itu kolom 5 dan dapatkan L pada tabel 1 ini. Kemudian menentukan diameternya itu adalah A dibagi kalikan akar L per cm per T. Jadi L per T ini kecepatan. Jadi L itu tadi yang jarak ini, yang ini tadi, yang ini ya. Nah sini tadi, ini di sket sini ya. Nah ini L ya. Mulai dari permukaan ini, panjang ini, jadi lintasan ini butuh waktu berapa gitu ya, L per T. Tapi biarkan aja, tapi ini naiknya berarti dia ada yang mengendap, L dibagi T-nya waktunya. Nah, cara ini diuraikan dengan ada tabel-tabelnya kalau dipraktikkan nanti. Kalau
saudara. Praktikum. Kalau nggak salah praktikumnya pakai offline ya. Iya. Jadi ada tanya. Nah, kalau kalian nggak jadi ini, kalau gap graded itu tanahnya jelek, gradasinya jelek, atau gradasi senjang. Ini namanya gap graded, itu gradasi senjang. Tanah di mana satu atau lebih ukuran butiran tidak ada. Artinya tidak, kalau well graded itu merata dari ukuran besar sampai kecil ada semua. Tapi kalau punya misalkan pasirnya nggak ada, jadi dari kerikil langsung lempung, kerikil langsung lano gitu ya. Ini berarti ada yang besar terus langsung loncat, yang paling kecil gitu. Kalau digambar seperti ini. Nah, kalau well graded itu begini. Jadi besar ada lebih kecil, diisi lagi lebih kecil ya. Jadi kompak gini ya. Kalau gap graded, loh, ini ada yang lupa nggak keisi ya, berarti ada diameter yang lebih kecil daripada ini nggak ada, karena nggak ada yang isi. Kenapa gitu? Karena alamnya memang begitu, jadi nggak bisa disalahkan, ya sudah biarin aja gitu ya. Itu well graded sama gap graded. Nah kalau digambar nanti jadi begini, uniform, ini ukuran butirnya hampir sama, makanya kalau digambar tegak gitu grafiknya ya. Seperti ini, tegak begitu ya. Pasir itu kalau kamu ayak ini tegak begini. Kalau merata itu yang bagus, itu yang well graded ini. Jadi well graded. Kalau ada horizontalnya, ada kira-kira, nah ini antara ini sama ini, jadi antara butiran antara 1 sampai 6 ini enggak ada. Nah ini makanya gambarnya nanti horizontal ya. Horizontal yang begini. Ini artinya menandakan dari sini sampai sini butiran ini enggak ada dalam tanah ini. Kalau ada berarti grafiknya nanti akan turun begini ya. Nah ini ya. Karena enggak ada dia horizontal dulu. Di 000 itu nanti horizontal begini ya. Jadi ada 3 macam gini. Dari secara visual, kalau tegak itu uniform, kalau gradasi dari banyak sampai kecil, besar sampai kecil, well graded. Kalau ada gap, berarti ini gradasi senjang atau gap atau poorly graded. Jadi gradasi jelek. Nah ini klasifikasi tanah. Pertama USCS, jadi Unified Soil Classification System. Ada metode ASTO. Ya. Pertama kita belajar persamaannya apa antara USCS sama ASTO. Ini persamaannya ini. Klasifikasi tanah dengan sistem USCS dan ASTO dasarnya adalah memakai ukuran butir dan plastisitas tanah. Jadi memakai ayakan tadi sama plastisitas tanah. Plastisitas tanah itu tanahnya lengket apa enggak, plastis apa enggak. Itu nanti tesnya Atterberg limit, belum diterangkan kan. Jadi sama-sama pakai ukuran butir dan
plastisitas tanah. Kemudian USCS dan ASTO memisahkan tanah ke dalam 2 kategori. Sama dia. Ada butir kasar dan butir halus. Sama-sama itu. Atau coarse grain sama fine grain. Ya. Jadi dia pakai ayakan dan plastisitas. Kemudian sama-sama terbagi 2. Butiran kasar dan butiran halus. Ini persamaannya. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya itu kalau USCS itu ngomong, kalau dikatakan butir kasar, kalau USCS itu batasnya adalah lolos ayakan nomor 200 kurang dari 50. Kalau yang lolos kurang dari 50, nomor 200 itu kurang dari 50, berarti dia kategori berbutir kasar. 50% ya yang lolos. Tapi ASTO enggak mau. Dia pokoknya lolos ayakan harus lebih kecil 35. Jadi yang lolos lebih sedikit lagi. Artinya kalau ada tanah yang lolos 40% gitu misalkan, yang lolos 200 40 gitu misalkan ya. Memenuhi USCS apa enggak ya? Berbutir kasar apa berbutir halus menurut USCS? Kalau yang lolos 40%, lolos nomor 200. Kasar apa halus? Kasar, Pak. Kasar, Pak. Bentar, Pak. Kasar ya. Ya. Kalau menurut USCS, kalau yang lolos 40% Halus, Pak. halus ya. Halus, Pak. Ya, jadi ini ayakan lolos 240% itu menurut ASTO itu butir halus dia ya. Tapi menurut USCS butir kasar. Itu makanya bedanya karena dia pakai batasan 50%, kalau USCS, kalau ASTO pakai batasan 35. Perbedaan keduanya apa? Ayakan yang dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil itu batasnya ayakan nomor 4 kalau USCS. Kalau USCS nomor 4. Kalau ASTO nomor 10 ya. Jadi patokannya nomor 4, ini patokannya nomor beda. Nomor 4 ini lubangnya lebih besar. Kalau ini lubangnya lebih kecil ya. Jadi pasir menurut USCS ya yang memisahkan, misalkan lolos nomor 4 itu ini istilahnya itu sebagai batas. Kalau di nomor 4 ini menurut ASTO itu dia masih kerikil, jadi belum pasir. Tapi kalau menurut ASTO USCS nomor 4 ini sudah kerik, jadi batas kerikil itu lebih ini dibanding ini ya ASTO, karena dia pakai nomor 10. Contohnya begini kalau supaya nggak bingung. Ini tadi. Nah, ini kan ada nomor 4 ya. Ini ada nomor 4. Ini nomor 4 ya. Nah, ini ya. Ya. Nomor 4 ada nomor 10 ini ya. Nah, nomor 10. Tanah yang ada di sini, tanah yang ada ini, yang tak titik ini, dia menurut USCS di sini itu kerikil, ini pasir ya. Tapi kalau menurut ASTO di sini itu nomor 10 ke sana ini baru kerikil. Kalau ke sana baru pasir.
Ya, jadi kalau ini tak titik, menurut Asto itu ini kerikil, tapi menurut USCS bukan, ini pasir, gitu loh. Ngerti? Kalau di sini jelas ya, ini pas butir halus, ini butir kasar. Kalau di antara ini, nah ini yang kamu lihat apa? Kalau USCS ngomong ini butir halus. Kalau Asto ini nomor butir kasar, gitu ya. Karena batas kerikil dan pasirnya itu kerikil dan pasir ya, pembatasnya itu. Bukan butir kasar, sorry. Batas kerikil dan pasir ya. Jadi batas kerikil dan pasir itu kalau USCS adalah nomor 4, kalau Asto adalah nomor 10 ya. Beda ya, ini sama garis ini ya. Terus ada lagi ini padati perbedaannya, perbedaan tanah-tanah yang gravelly atau sandy, kepasiran, silty, kelanoan. Silt itu lano, kalau silty berarti kelanoan atau berlano. Sandy berpasir, clay itu lempung. Kalau clay berarti berlempung ya. Ini itu dibedakan secara jelas kalau USCS. Kalau Asto enggak ya. Karena nanti ada pasir berlempung gitu ya. USCS ngomong pasir berlempung ya. Berarti sand SM ya. Jadi sand sama lempung ya, lempung. Kalau lempung C ya. Sand clay ya. Jadi artinya di sini SC itu sandy clay. Jadi lempung yang berpasir. Yang berpasirnya ditulis depan. Kalau silty clay berarti MC ini ya. Nanti silty clay ya. Begitu. Kalau Asto enggak, dia pakai nama A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6 gitu. Jadi dia pakai kode A. Kalau ini sudah jelas ada namanya. Kemudian bedanya lagi klasifikasi untuk tanah organik OLO. Jadi kalau ada O ini organik ya, atau pit itu gambut. Jadi yang rumahnya Kalimantan itu banyak mengandung gambut, tanahnya itu pit ya, seperti humus begitu, yang hitam itu karena dia pelapukan daripada batang-batang pohon. Itu pit. Kalau Asto tidak diberikan dengan jelas. Arti simbol tanah nomor 5, lihat penjelasan. Ini tidak ada. Artinya itu apa? Nah, nanti artinya itu seperti gini. Nah, ini USCS kita ngomong ya. Pertama, huruf pertama menggambarkan komponen utama ya. Jadi kalau G ya, S berarti kalau G komponen yang pertama itu dominan yaitu gravel. S berarti dominan yang pertama adalah pasir ya. Kok begini? SC itu sandy clay. Tapi kalau ini menurut ini SC dominan pasir, kan beda ya. Tanah berbutir halus M. Lano C clay. Kalau organik O, organik. Jadi M itu silt, lano, C clay. Huruf kedua ngomong bergradasinya.
Jadi misalkan GW, W itu well graded, P poorly graded. Ini M bercampur lano, Clay bercampur lempung, L plastisitas rendah, H plastisitas tinggi. Oh, ini khusus untuk butiran ya, butir kasar ya ini ya. Jadi kalau misalkan G graded, GP berarti poorly graded, SW sand well graded, SP sand poorly graded. Kalau SM berarti pasir tercampur lano. Oh, istilahnya begitu ya. Bukan dominan bukan lano berpasir, tapi pasir campur lano. Tapi yang banyak pasirnya ya. SM, SC berarti campur lempung. Terus kalau OL berarti organik low plasticity. Nggak ada kodenya GL gitu, nggak ada ya. L ini low plasticity, high plasticity itu low plasticity itu biasanya butiran kasar ya. Kalau high plasticity ini lempung. Jadi misalkan CH gitu. MH lano ada, ML ada, MH ada, CL ada, CH ada. Kalau GL nggak ada ya. GH nggak ada ya. Jadi jangan, ini memang agak-agak mengacaukan kalau di sini ya. Spesies itu mengikuti jalur ini nanti ketemu begini terakhirnya ya. G, kalau G itu nanti terakhirnya begini. Bisa GW, GP. Jadi gravel well graded, gravel poorly graded ya. Kalau ini GW, GC berarti campuran, gravel well graded campur gravel dan clay, lempung. Jadi well graded tapi masih ada lempungnya. GWGM berarti well graded, kerikil well graded tapi kecampuran kerikil yang ada lanonya. M itu lano, sil. GPGC, jadi dia campuran, ini kode ganda. GPGM ya, jadi berkode ganda. Tapi kalau ini tunggal, jadi GW atau GP. Kalau ini GWGC, jadi GWGM, GPGC, GPGM. Kalau kelompok G ya, ini kelompok gravel. Nanti kalau kandungannya lolos nomor 200 kurang dari ini, kelompok ini. Kalau antara lolos 200, antara 5 sampai 12 masuk ke tengah. Kalau ini lebih 12 masuk ke kanan. Terus nanti di sini ada kemungkinan GC, GM atau GC, GM. Terus kita pilih lagi. Kita persempit lagi memakai kurva ini. Kurva gradasinya. Ya. Kurva gradasi itu ya ayaan tadi. Jadi ini tadi kelompok. Jadi kalau pertama kita ayak, lihat nomor 200. USIS tadi kan syaratnya 50% ya. Kalau lebih dari 50% butiran halus, kalau kurang dari 50% butiran kasar. Nah, ini berarti kurang dari 50 yang lolos. Nomor 200 berarti butiran kasar ya. Kalau lebih dari 50 lolos nomor 200 ini butiran halus. Jadi kelompok kasar itu adalah zona ini. Jadi kalau tak batasi itu begini ya. Nah, ya. Ini sana, ini ya. Nah,
Kelompok kasar, coarse grain, itu gravel atau pasir. Kalau di sini nanti ada silt, ya clay, organik gitu ya. Kalau ini tidak, ini G atau S. Melihat G atau S itu dilihat dari ininya. Dari misalkan kelompok ini ya. Kalau masuk kelompok kiri ya kiri aja dilihat, kanan nggak usah. Karena misalkan dari cek ini, oh memenuhi kiri ya sudah, yang tak kotak kiri ini aja diruntut lagi ya, diruntut. Nah ini cek persen gravel berapa, persen sand berapa, besar mana gravel sama sand. Misalkan oh besar gravel berarti masuk gravel, oh gravelnya sedikit berarti masuk sand. Bagaimana mengetahui gravel sama sandnya? Itu dari ayakan itu tadi, dari ayakan ini tadi, di batasnya ini, ya di sini tadi. Kalau diayak ini tadi, ya. Kalau diayak, loh mana? Nah ini mengetahui gravel. Tadi kan USCS ngomong batas itu ayakan nomor 4 itu adalah gravel dan sand ya. Yang ini ya. Jadi kalau gravel itu nomor 4 ini. Nomor 4 ini. 4, ini kan nomor 4 ya. Ke sana itu gravel ya. 4 sampai 200 itu butiran halus. Sand, kelompok sand. Ini sand. Terus yang lebih kecil dari 200 ini fines. Fines itu butiran halus. Fines itu butiran halus ya. Butiran halus. Jadi bisa lano, bisa clay. Ya, ini kalau tak gini dulu. Berarti kalau ayakannya seperti ini, itu berarti gravelnya kan kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 toh. Berapa ini? Berapa persen ini? Tarik ke sini. Lurusnya ya. Katakan ini di 97 gitu ya. Oh berarti gravelnya 3 ya. Ini katakan ini 3 gitu ya. Supaya gampang. Ini 77 misalkan ya. Ini ada ditarik ke kiri. Ini tarik ke kiri ya. Dari nomor 4 ini. Tarik ke kiri. Ini kan motong di sini ya. Tarik ke kiri. Seret gitu ya. Ketemu berapa? Misalnya 97. Berarti 100 kurangi 97. Berarti di sini 3 ya. Antara ini sampai ini. Nah, ini berapa di sini? Misalkan ini 20 sama 97 ya. Berarti di sini ada 70 tuh 7. Ini sennya 77, ini 3. Ini 80. Berarti sisanya 20 itu yang butiran halus. Nah, butiran halusnya kita lihat. Butiran halusnya nah, nomor 200 ini dilihat. Ini berapa persen? Misalkan nih, kita tarik di sini ada hanya 20, misalkan ini 20% ini. Serot. Sana. Nggak kelihatan. Begini. 20% lolos ini berarti 20% ini hanya adalah fines. Butiran halus. Bisa clay. Tergantung hidromet tadi. Berarti kalau begini, nah ini ya, ini sel berapa ini? Oke, 20 sampai 90 ini sisanya 10 ya. Sisanya dikurangi aja. Dikurangi yang besar-besar 100 kurangi itu ya sisanya. Kalau baca grafik itu nggak mungkin bisa ada koma-koma ini. Coba ini kamu lihat kan ini ada koma-koma ya.
sennya itu loh, sennya 77,12. Apa bisa kamu baca di grafik ini? Wong sekian aja 2,89 ini kan nggak mungkin. Ini pasti dari ayakan itu yang ditimbang-timbang hasilnya bisa. Karena ini diplot dari hitungan ya, 2,89 diplot ya. 100 kurang ini berarti 97, diplot gitu ya. Nomor 10 diplot karena ngeplotnya itu mulai dari ini nomor 4 diplot ya. Ini nomor 10 nomor 20 diplot, nomor 40 diplot yang lolos ya. Sini sampai ke ini, sampai nomor 200. Sampai nomor 200. Nah, sana hidrometer, yang sana ayakan ya 200 ini batasnya ini. 200 ini. Yang kanan yang halus hidrometer, yang kasar diayakan ya. Ada yang tanya sini. Ini USCS. Jadi ikuti aja panah-panah itu ya. Ikuti panah ini tadi. Kalau kalian mau menentukan ininya. Kita sampai jam berapa? 15.20 ya. Iya, Pak. Ya, ini jadi kalau ini tadi klasifikasi USCS ngikuti ini ya. Kalau sudah lihat kayakan, grafik kayakan, misalkan ini, terus masuk sini, cek besar mana gravel sama sand. Misalkan besar gravel. Nah, kalau besar gravel, kalian berikutnya ini di G ya, dilihat di G ya. Keterangan tambahan, bila 50% lolos ayakan nomor 200 tanah berbutir kasar, bisa gravel atau sand, cek gravel berapa persen, yang tertahan aya nomor 4, berapa, katakan A, terus cek sand atau pasir yang lolos ayakan nomor 200 kurangi ayakan nomor 4, berapa persen. Ya, dari grafik tadi boleh pendekatannya gitu. Kalau misalkan di kelompok gravel, kalau gravelnya lebih kecil dari persen, kalau sudah masuk G kamu lihat G, kalau masuk S lihat G. Terus cek ayakan nomor 200 persen. 7% misalkan yang lolos ini, dia punya simbol ya. GW, GC, terus pakai gradasi itu kira-kira mengandung kli apa mengandung lan? No, ya. Lihatnya nanti dari CU sama CC itu ya. Terus kalau lebih besar 12%, kalau lebih besar daripada 12%, itu nanti kelompok ini. Ya, itu harus gambar 38. Nah, ini bisa dipakai ini. Jadi kalau misalkan lolos nomor 200 kurang dari 5%, cek CU-nya. Cek CU-nya. CU tadi kan D60 per D10 tadi. CU dan CC dihitung dulu. Apakah lebih besar 4 CU-nya? Apakah CC-nya antara 1 dan 3? Oh iya, berarti well graded. Oh enggak, salah satu enggak memenuhi ini. CU lebih besar 4 kan jadi C di antara itu. Kalau enggak memenuhi salah satu, berarti dia CGP ya.
berapa? Memenuhi mana? Kalau memenuhi ini, ya, memenuhi ini, CL atau CH. Liquid. Kalau liquid limitnya LL lebih besar 50%, ini kelompok high plasticity. Kalau LL kurang dari 50%, ini masuk low plasticity ya. Batasnya adalah liquid limit. Jadi kalau LL lebih besar 50%, ini high plasticity. Ini high. H kodenya. CH gitu ya. Atau MH. Kenapa? Karena LL-nya tinggi gitu ya. Terus kalau ini lebih kecil gimana? Kalau ini lebih kecil, ini namanya low. Nah, berarti nanti kodenya L. Contohnya ini. CL ya, ML gitu ya. Itu berarti lano plastisitas rendah atau clay plastisitas rendah. Lihatnya ini. Jadi kalau CH berarti clay high plasticity, MH silt high plasticity, ML silt low plasticity. Lihat ini kalau masuk di grup ininya nomor lolos saya kan nomor 200 antara 5 ke 13, cek ininya CU-nya memenuhi ini apa memenuhi ini apa memenuhi ini apa memenuhi ini, ada 4 kemungkinan. Kalau memenuhi ini ya berarti masuk GMBC. Simbol ganda ini simbol ganda. Kalau masuk kelompok ini ya sini ya, kalau masuk ini ya ini. Kelompok ini ya ini ya. Ini masuk sini atau sini ya, tergantung. Ini harus dihitung dulu. Keterangannya apa ini? Keterangannya apa ini? Nah ini. GW, well graded gravel. GP, poorly graded gravel. GW, GC berarti well graded gravel tapi mengandung clay. Kan ada GC, C-nya clay. GW berarti well graded gravel dengan kandungan silt, jadi kecampuran. Ada campurannya lano. With clay, GPGM, poorly graded with silt. Kalau GC clay gravel, kalau GM silty gravel. Bukan ini tadi kalau G itu yang dominan, jadi GC berarti gravel yang mengandung clay, makanya clay-nya yang di depan gitu. Clay gravel. Terus kalau sand, nah sand sama saja ini tadi. Lihat ayakan nomor 200 masuk sini apa masuk sini apa masuk sini ya. Masuk sini apa? Kalau masuk sini ya SVSP, kalau masuk sini SVSC ini. Kalau masuk lebih besar 2% masuk ini. Terus lihat berikutnya seperti ini tadi. Kalau sand seperti ini. Nah, dicek ya. Ini sand. Dicek ini tadi. Sama ya. Apakah lolos 200 kurang dari 5%? Apakah memenuhi ini? Kalau iya berarti SW. SW itu apa? Well graded sand. Oh kalau nggak memenuhi ya masuk bawahnya SP. Poorly graded sand. Kalau di antara 5 sampai 12 memenuhi ini CO dan CC-nya itu nanti SWSC. Jadi sand well graded sand with clay karena ada clay-nya SC. Kalau ini sand well graded sand dengan silt. Kalau SP sand poorly graded dengan clay. SP sand poorly graded sand
dengan silt. Kalau SC Clayesen. Bukan Sandy Clay ya, salah tadi ya. Jadi S itu yang dominan. SC berarti dominan S. Jadi C-nya itu kecampuran clay sedikit gitu loh maksudnya. Jadi clayesen itu pasir yang ada clay-nya ya, mengandung lempung. Jadi pasir campur lempung. SC ya. SM siltisen ya. Siltisen. Jadi yang depan yang dominan ya, yang depan yang dominan. M-nya itu nambahi gitu, maksudnya kecampurannya itu. Kalau SCSM kode ganda ini ya, silti clayesen. Jadi dia sen ada clay-nya, ada lanonya gitu. Lengkap dia kandungannya. Nah, sekarang kalau butir halus tadi kan silt atau clay ya. Yang dilihat itu ada LL. Makanya kodenya di sini OLML gitu. Kodenya ini. OLML, LML, CLML kode ganda, CL, OH, MH, CH. Nah, itu dilihat dari liquid limitnya. Kalau liquid limit itu batas air, yaitu kadar air pada saat dia pada 20. Makanya di sini UL, ML, CL, ML gabungan berCl ya. Kalau lebih besar 50 berarti dia high plasticity. Makanya di sini OH, MH, CH gitu ya. Ikuti aja itu. Terus kalau misalkan ini masuk low plasticity, dicek LLR-nya. Dicek LLR-nya. Jadi kalau kurang dari 0,75 atau lebih besar 0,75. Kalau kurang dari ini masuk OL, kalau lebih besar di bawah garis A ya. Atau masuk dalam area yang diarsir atau di atas garis A ya, above A line. LLR ini apa? LLR itu adalah rasio liquid limit ratio. Apa itu? Yaitu perbandingan antara harga LL yang dikeringkan dengan oven. Jadi sebelum dites itu mengeringkannya pakai oven. Dites LL-nya ya. Makanya di situ ininya harga LL yang dites dengan sampel yang dikeringkan dengan oven. Terus dibagi dengan LL yang dikeringkan dengan cara standar. Artinya tidak pakai oven dia. Jadi dikeringkan pakai matahari gitu boleh ya. Atau diangin-anginkan sampai kering gitu boleh. Itu dibandingkan, itu namanya LLR. LLR itu biasanya untuk ini, untuk apa namanya, untuk mengetahui dia mengandung organik atau enggak ya. Ini UL atau enggak. Kalau LLR-nya kecil, dia mengandung organik. Artinya kecil itu setelah di oven hasilnya mengecil karena organik itu kalau di oven yang panas di atas 110 derajat itu tanahnya yang mengandung organik itu organiknya kebakar. Makanya dibandingkan dengan LL standar itu harganya yang di oven tadi lebih kecil sehingga hampir 25%-nya
kebakar ya. Itu berarti organiknya ada organiknya. Kalau LLR-nya lebih besar ini, organiknya kecil itu sudah nggak ada O-nya kodenya. Ini sama juga. High plasticity juga gitu. Kalau LLR-nya kurang dari 0,75 dia O ya. Organic high plasticity. Kalau ini organic low plasticity. Terus ini apa? Ini di atas garis A apa di bawah garis A atau di shaded area itu begini penjelasannya. Nah ini pakai ini. Jadi LL-nya berapa? Yang namanya garis A itu adalah garis biru ini. Jadi garis biru ini itu adalah menunjukkan mulai dari 20 sampai 100 di sini. Nilainya ini 0, PI, ini PI ya. Ini LL sama PI. Terus kalau 20 itu 0, PI-nya 0 sampai 100, PI-nya sekitar 58 atau berapa. Terus ini ditarik garis. Ini namanya garis A, line ya. Garis A. Di atas garis A itu pada zona ini. Jadi pokoknya di atasnya ini di atas. Kalau di bawah itu yang ini ya, di bawah pokoknya. Nah, itu caranya diplot dulu LL-nya misalkan ya. Tadi kan yang high plasticity sama low plasticity kan batasnya 50 ya. Ini batasnya 50 ya. 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 Kalau di kanannya garis merah itu pasti high plasticity. Di bawah garis merah low plasticity ya. Nah, tadi ada yang diarsir itu maksudnya yang ini. Yang diarsir itu yang ini. Zona shaded area ini. Arsiran itu CLML, kode ganda itu ya. Jadi ngeceknya begini. LL-nya berapa? Katakan 60, tak tarik ke atas ya. PI-nya berapa? Misalnya PI-nya 40. Nah, berarti ini berada di atas garis A ini ya. Ini berada di atas. Katakan LL-nya 70 ya. Terus PI-nya katakan 30. Nah, berarti dia berada di garis di bawah garis. Ini pengertian below a line or over ini. Ini kan tadi ada below a line atau above ya, atau above di atas. Caranya ini tadi dengan grafik itu. Sekarang kalau set area yang masuk di sini kalau diplot masuk di sini. Nah, ya misalkan ini LL-nya kecil sekali, PI-nya kecil sekali, jadi ada di arsiran ini. Ya arsiran ini. Di zona ini ya. Yang ini sampai sini ya. Nah ini, yang diarsir ini loh. Itu yang shaded area itu ini ya. Area yang diarsir. Terus itu US. Dicek juga ini. Kalau dia LLR-nya kurang dari 0,75, ini low plasticity itu ini nanti masuk OL, organic silt or clay ya. Di sini itu organic silt or clay. ML inorganic silt, CL lean clay. Kemudian silty clay jadi CLML gabung ya. Clay yang ada siltnya ya. OH organic silt or clay. MH elastic silt. Ini CH fat clay. Jadi lempung gemuk, lempung yang hitam itu ya, yang lempung yang kembang susutnya besar. Itu ada CH. Itu gitu. Ini USCS. Nah, ada yang ditanyakan USCS. Jadi seperti itu nanti Asto minggu depan ya. Kok minggu depan? Hari
Senin ya. Ini gambaran aja dulu. Asto itu kodenya nggak pakai CL, GP, GW, GS, WSP, SW nggak pakai. Dia kodenya cuma ini toh. Jadi dia lebih simpel. A1A, A1B, A3, A2. A3-nya nyelempit di antara A2 ya. A24, A25, A26, A27 ya. Yang warna ini, warna di atas ini itu adalah yang butir kasar ya. Batasnya ini. Kalau yang warna lain ini butir halus ya. Jadi A1, A2, A3 itu butir kasar. Jadi mulai dari kerikil atau gravel sampai sand ya. Kasar. Kalau butir halus itu berarti lano dan lembut. 5, 6, A7. A7 itu ada 2. A7. A75, A76 ya. Jadi ada A75, A76. Jadi A4, A5, A6, A4, A5, A6, A75, A7, A76 ini butir halus. Ya. Ngurutnya seperti ini. Dicek batasnya bukan, kan nomor 200 tadi kan 35 ya. Kecil 35 apa lebih besar sebetulnya? Oh, lebih kecil seperti ini. Cek lah. Misalkan lebih kecil 25 apa kecil 35 gitu. Oh masih langsung LL-nya dilihat. LL-nya kurang dari 50 apa lebih besar 50 ini maksudnya low plasticity, ini high plasticity. Terus kalau habis itu dilihat ayaan nomor 240 10 6 ini masuk atas ini enggak. Kalau masuk kelompok sini langsung A1A. Oh enggak, salah satu enggak memenuhi langsung A1B ya. Kalau di kelompok ini salah satu tidak terpenuhi, langsung lari ke sini. Langsung ini. Kalau ini gagal, langsung ke sini ya. Kalau A3 sudah jelas di antara ini nanti A3 ya. Kalau A sudah jelas LL-nya kurang dari 40 masuk ini, PI-nya yang dicek. PI-nya PI itu LL PL. PI itu PI itu plasticity index. Plastic limit. Jadi plasticity index PI itu adalah LL min PL. Jadi liquid limit dikurangi plastic limit. Itu namanya plasticity index atau indeks plastisitas. Dicek PI-nya, LL min PL-nya berapa. Misalkan ketemu 15. Oh berarti 10 ya. Berarti masuk sini. LL 70 ya. 70 berarti ini di atas 41 berarti dia A27. Sorry ini LL-nya rendah ini karena ini kelompok pasir ya. Kelompok pasir itu LL-nya pas di bawah 50 ya. Di bawah 50. Jadi misalkan 49 itu contohnya. 49 itu di atas 41 ya. Kalau LL-nya katakan 30 gitu ya. Tapi ini tidak masuk akal karena ya ini low plasticity ini rendah sekali di sini ya. 20 itu udah nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa dites. Jadi visual ini kelihatannya ini agak susah tentukan A2 ini. Karena kamu ngetes nggak dapat, PI nggak dapat karena nggak bisa di liquid limitnya bisa
Ya plastik ini digelintir itu nggak bisa. Pakai digelintir-gelintir ngetesnya. Nah, kalau di tes nomor 200 katakan lebih besar 35, langsung cari LL-nya berapa, PL-nya berapa. Dihitung PI-nya. Kurang 10 apa lebih besar 10. LL-nya berapa tadi? Kurang 40 atau lebih besar 40. Kalau kurang masuk 4, ini masuk 5. Nah, kalau lebih besar 11, LL-nya kurang dari 40 masuk 6. Khusus untuk yang ini ya. Ini ada spesial. Jadi kalau ininya, nah ini kalau LL-nya lebih besar dari 41, kemudian dites PI. PI-nya berapa? Apakah lebih kecil LL kurangi 30? Gitu ya. PI-nya apakah kurang dari LL kurangi 30? PI-nya katakan 10, LL-nya katakan 50 dikurangi 30 kan berarti 20. Berarti 10 lebih kecil 20 betul. Nah, berarti A75 ya. Atau 30. Kalau PL-nya kurang dari 30 itu masuk A76 atau ngecek PI-nya. Karena PI dari LL kurangi 30 lebih besar, berarti kalau PL-nya kurang dari 30 itu nanti hasilnya ini PI-nya bisa memenuhi ini. Kalau memenuhi LL-30 berarti masuk A7. Nah, jadi A7 itu ada 2, A75, A76. Yang paling berlempung itu A76. Jadi lempung yang betul-betul kembang susutnya besar itu A76. Jadi seperti daerah Bojonegoro, Lamongan, Tuban itu high plasticity semua ya. Kalau di Asto ketemu CH gitu ya. Kalau ini CL, di sini low plasticity, A75 ini low plasticity sini ya. Saya agak ngebut karena nanti supaya bisa latihan ya. Kalau enggak nanti kamu enggak bisa latihan. Di grup OL sama ini contoh soal. Ini kita besok aja ya, hari Senin ya. Example ini baca dulu. Terus ada PR ya tadi. Asdo itu selain pakai grafik tadi boleh pakai ini, tabel ini. Boleh pakai cara ini. Selain diagram tadi boleh pakai ini. Ya. Boleh pakai ini. Jadi enggak harus mengikuti yang ini tadi. Yang ini tadi. Nah. Jadi kalau memang ini lebih praktis, kamu suka ini, misalkan kamu suka yang ini boleh pakai ini. Nah, cara ini atau cara ini ya. Duh, kok dinaikkan ke atas? Ada yang ditanyakan? Jadi kita ketemu hari Rabu ya untuk latihan soal ini ya. Ya. Iya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Sama ada itu kamu kerjakan itu. PR itu kamu kerjakan, kita bahas nanti dikumpulkan hari Rabu. Kamu ngumpulkan dulu baru kita bahas ya. Baik Pak. Ngumpulkannya kasih email baru karena email saya yang ini tuh campur baur dengan kelas jadi pusing saya jadinya. Nanti tak bikin email Mektan D gitu ya. Nanti tak buatkan email dulu ya. Kalau mau mengumpulkan hari Rabu ya, jangan lewat WA. Kalau lu lewat WA full HP saya, nggak bisa lihat. Pak izin bertanya Pak. Pengumpulannya hari Rabu apa Senin ya Pak? Jadi Rabu itu sebelum gini sebetulnya
PR-nya itu dikerjakan dulu apa adanya. Kamu bisanya apa aja, nanti baru dibahas ya. Ya Pak, tapi kan hari Senin kita juga ada jadwal Kaneka Tanah. Sorry, Senin kok Rebu Oh ya Pak, sih. baik. Senin. Rebu itu kuis ya. Rebu itu kuis loh kamu. Oh iya Pak, Rabu kuis. Iya, makanya PR-nya yang tak share tuh karena grafik-grafik kuis yang lalu, tapi kamu kerjakan yang ini klasifikasi. Oh ya, kamu pakai kan ada yang kelompok soal A, B, C, D itu loh ya. A kan ada B, ya C, D gitu ya. Tadi kalau nggak salah B itu NRP kenapa apa kamu baca di WA ya, di WA grup. Iya. Baik. Itu kamu kerjakan. Jadi sebelum kita ketemu jam 11 ya, kamu kumpulkan misalkan jam 10 gitu, pokoknya sebelum kuliah lah. Terus baru kita bahas ya. Iya Pak, Bisa siap ya? Pak. Oke. Ini contohnya ini, kamu boleh bisa baca-baca ini. Tapi ini nanti tak terangkan example di tapi kamu coba kerjakan dulu yang sebisanya lah ya. Salah nggak apa-apa. Oke. Jadi kita akhiri kelas ini. Selamat sore. Mohon maaf Pak. Ya. Saya tadi ini belum absen Pak. Apa wifi saya internetnya itu keluar masuk.